Selamat Natal. Natal pertama-tama adalah tentang kemuliaan Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sukacita dan damai sejahtera telah Tuhan hadirkan bagi kita dengan kelahiran Sang Putra. Pujian syukur dan nyanyian bergema di seluruh negeri, menyampaikan kabar baik bagi semua. Yesus Kristus, Sang Bayi Kudus, telah lahir ke dunia. Mari, bersama dengan umat di seluruh dunia, kita naikkan kemuliaan bagi namanya. Saudara-saudara sekalian, ibadah Natal ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Natal setiap tahunnya adalah momen yang spesial bagi umat Allah di seluruh dunia. Saat yang selalu ditunggu-tunggu sebagai momen untuk merayakan dengan penuh sukacita. Di mana setiap kita akan pergi ke gereja, beribadah, lalu setelah itu kita akan berkumpul dengan keluarga, kerabat,
kolega, dan sahabat. Suasana haru dan penuh hikmat saat beribadah, kehangatan dan sukacita saat merayakan Natal memang selalu terasa berbeda. Dan tidak akan kita jumpai di hari-hari lain sepanjang tahun. Tahun ini, Natal sungguh berbeda, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi memaksa kita untuk beribadah di rumah. Memang tetap bersama keluarga, tapi rasanya pasti tidak sama. Kita juga hanya bisa menyapa dan berkirim ucapan selamat melalui pesan singkat atau media sosial. Ada rasa yang hilang. Tapi saat ini kita punya kesempatan untuk menghayati arti Natal yang sebenarnya. Bahwa Natal bukan hanya sekedar kehangatan suasana berkumpul bersama. Pun rasa haru saat menyalakan lilin-lilin dan menyanyikan lagu Malam Kudus bersama di gereja. Sekarang saatnya menghayati Natal yang sebenarnya, yaitu kelahiran Yesus Kristus, Tuhan kita, sebagai awal mula karya penyelamatan Allah bagi seluruh umat manusia. Semoga Tuhan membuka hati kita semakin rindu mengenal dan mengalami kedatangannya. Bapa yang Maha Kasih, kami datang dalam penyesalan atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan, perbuatan, bahkan pikiran-pikiran kami. Kami sepenuhnya sadar bahwa semuanya mungkin menyakiti sesama kami, terlebih membuat hati Tuhan bersedih. Tuhan, kasihanilah kami. Kyrie, Kyrie.
selalu rindu untuk hidup benar di hadapan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Tapi kami terlalu lemah. Terkadang kami masih melalaikan hal yang seharusnya kami lakukan. Sebaliknya, kami malah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan. Tuhan, kasihanilah kami. Ada kalanya kami sibuk berdoa kepadamu agar kami punya kemampuan untuk mengubah orang lain, bahkan mengubah dunia ini agar menjadi lebih baik. Tapi kami selalu lupa berdoa agar kasih-Mu mengubahkan hati kami, sehingga kami mampu melihat bahwa Engkau menciptakan banyak kebaikan di dunia ini. Tuhan, kasihanilah kami. Yesus yang telah lahir bagi kami datang dalam penyesalan atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Hanya kasih-Mu yang sanggup memulihkan kami. Amin. Bagi kita semua yang telah menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosa kita, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 16-17. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Natal sesungguhnya merupakan kabar pengharapan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sang pengharapan telah lahir, Dia yang dijanjikan telah datang. Pengharapan yang memberikan kita kekuatan untuk terus memancarkan kasih Tuhan kepada dunia.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita dan kita akan memanjatkan doa kita untuk memimpin perjalanan perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tengah-tengah semua keterbatasan yang ada pada diri kami pada saat ini, kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami. Bahkan Tuhan juga hadir di hati dan pikiran kami, supaya kami bisa merenungkan Natal pada tahun ini, di tengah-tengah semua keterbatasan yang ada pada diri kami. Bapa di surga, berbicaralah pada kami semua Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami juga siap untuk melakukan firman-Mu. Dan urapi pula hamba-Mu ini dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang keluar dari lidah dan bibir hamba-Mu ini adalah firman-Mu belaka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami memohon pimpinan serta petunjuk-Mu sendiri. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara sekalian, pada waktu saya masih kecil, saya pernah menderita flek di paru-paru saya. Karena itu, maka oleh dokter saya diberi obat pil namanya INH. Pilnya itu saya masih ingat bentuknya kecil-kecil, warnanya orange gitu. Tapi sekalipun bentuknya kecil, yang namanya pil INH itu pahitnya bukan amin rasanya. Dan oleh karena itu,
setiap hari ketika saya harus minum pil itu, maka saat minum pil itu adalah saat yang paling menyengsarakan dalam kehidupan saya. Sudah begitu, pil INH yang harus saya minum itu jumlahnya bukan cuma 10 atau 20 biji, tapi jumlahnya ratusan butir karena ada satu kaleng besar. Dan ketika satu kaleng besar itu sudah habis, sama dokternya ditambahi lagi kaleng yang lain dan demikian seterusnya sampai 1 tahun. Saudara bisa bayangkan betapa traumanya diri saya karena pil INH ini. Sampai-sampai saya itu tidak begitu suka dengan semua masakan yang dimasak asam manis. Gak peduli ini gurame asam manis atau ayam asam manis, apapun juga yang serba asam manis itu saya gak begitu suka. Bukan karena rasanya yang asam manis itu, tapi karena warnanya itu orange. Makanya mengingatkan saya pada pil INH yang sudah menyiksa saya di masa kecil saya. Nah saudara-saudara, meskipun pil INH itu rasanya pahitnya bukan main dan harus saya minum setiap hari, tapi justru karena itulah maka saya belajar apa itu artinya komitmen. Mau ndak mau adanya ya cuma satu itu, dan itu yang harus saya minum setiap harinya. Ini beda dengan anak-anak zaman sekarang, karena obat-obatan tidak ada lagi yang rasanya pahit, rasanya malah macam-macam. Ada rasa jeruk, ada rasa leci, rasa stroberi, dan itulah yang membuat mengapa anak-anak zaman sekarang juga susah sekali untuk punya komitmen. Anak-anak muda itu kan motonya, kalau ada banyak pilihan, mengapa harus setia pada yang satu? Dan itu sebabnya mengapa anak-anak muda sekarang itu kalau pacaran itu kan celak gitu ya. Enggak cowok, enggak cewek, pacarnya ganti-ganti terus. Mengapa? Ya karena itu tadi. Mereka sudah terlalu sering dan terbiasa dengan begitu banyak pilihan. Makanya enggak bisa setia hanya pada satu orang pacar itu. Sebab pikirnya siapa tahu minggu depan ada versi lain. Ya, maaf, minggu depan ada versi lain yang lebih cantik atau yang lebih ganteng. Dan bukan hanya pacaran yang celak-celok. Orang-orang pergi ke gereja pun juga sama saja. Celak-celok. Hari ini ibadah di gereja sini, minggu depan ibadah di gereja yang lain, minggu depannya ibadah di gereja yang lain lagi. Gak pernah bisa setia dan punya komitmen hanya pada satu gereja saja. Nah saudara-saudara sekalian, hari ini kita merayakan Natal dan perenungan Natal kita adalah kisah para gembala yang saya yakin kita semua sudah mengenalnya dengan baik. Setiap kali kita merayakan Natal, maka kisah tentang para gembala ini tidak pernah kita lewatkan. Kalau kita perhatikan anak-anak sekolah minggu kita yang cowok-cowok itu malah biasanya pada berebut untuk bisa bermain sebagai para gembala dalam pantomim Natal. Saya jarang sekali melihat ada anak-anak sekolah minggu yang berebut untuk jadi Yusuf misalkan. Jadi rupanya bagi anak-anak sekolah minggu itu jadi gembala itu lebih keren daripada jadi Yusuf. Dan kisah para gembala ini menunjukkan pada kita apa itu artinya komitmen. Cinta yang diberikan pada seseorang demi cinta itu sendiri. Tanpa catatan, tanpa tambahan. Dalam kisah yang sudah kita baca bersama tadi, diceritakan bahwa para malaikat datang menemui para gembala dan kemudian mereka mengatakan pada para gembala ini, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, berita dari para malaikat ini memang menggembirakan karena sudah ribuan tahun lamanya orang-orang Yahudi menanti-nantikan datangnya Sang Mesias,
juru selamat itu. Tapi bahwa berita tersebut disampaikan kepada para gembala, ini yang tidak lumrah. Karena para gembala itu adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa selain tenaga kasar mereka yang mereka berikan dan mereka jual pada orang-orang kaya untuk menggembalakan kawanan kambing domba milik orang-orang kaya tersebut. Para gembala ini juga tidak punya status atau kedudukan sosial apapun juga yang membuat masyarakat bisa menghargai mereka. Di tengah-tengah orang-orang Yahudi saat itu, pekerjaan sebagai gembala itu malah dianggap sebagai satu dari 7 pekerjaan paling tercela. Sehingga bagi orang-orang Yahudi berlaku prinsip amit-amit jangan sampai jadi gembala. Bukan orang yang punya domba loh ya, tapi orang yang menggembalakan domba-domba milik orang lain. Orang-orang Farisi itu malah mengatakan dan menyebut para gembala sebagai orang-orang berdosa, hamartolos. Dan hamartolos itu adalah istilah khas khusus yang dipakai untuk menyebut seseorang dengan konotasi yang sangat negatif. Ini sama seperti kalau kita di Indonesia, kita punya istilah preman. Kalau ada orang disebut preman, itu kan konotasinya negatif. Nah seperti itu juga lah konotasi yang ada dalam istilah hamartolos yang diberikan oleh orang-orang Farisi kepada para gembala itu. Bahkan untuk menjadi saksi di pengadilan, para gembala ini juga nggak bisa. Karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang suka bohong. Para gembala ini juga tidak punya nama. Oh tentu mereka punya nama-nama diri. Tapi nama-nama mereka tidak dipandang penting untuk diingat dan dicatat. Raja Herodes punya nama. Kaisar Agustus punya nama. Pontius Pilatus punya nama. Imam Kayafas juga punya nama. Dan nama-nama ini dicatat dengan tinta emas supaya diingat sepanjang masa. Tapi para gembala tidak punya nama untuk diingat dan dicatat dimanapun juga. Tapi menariknya justru kepada orang-orang semacam inilah Tuhan menyatakan kehendaknya dan memberitahukan kelahiran Sang Mesias itu. Para malaikat ini mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Para gembala ini bukan sekedar orang-orang kepada siapa Allah memberitahukan kelahiran Sang Mesias, tapi mereka ini juga orang-orang yang dipandang oleh Allah sebagai orang-orang yang layak untuk mendapatkan keselamatan dan damai sejahtera yang dibawa oleh Allah. Manusia bisa saja menyingkirkan dan menghapuskan mereka, tapi Allah tetap merangkul mereka ini. Dan itu yang namanya komitmen, cinta yang diberikan kepada seseorang demi cinta itu sendiri, tanpa catatan siapapun juga orang itu dan apapun juga situasi yang dihadapi oleh orang tersebut. Hari ini saudara-saudara, kita merayakan Natal di tengah-tengah situasi pandemi. Sampai saat ini itu sudah ada lebih dari 650.000 orang di Indonesia ini yang terpapar oleh COVID-19. Dan sudah ada hampir 20.000 orang yang meninggal karenanya. Saat ini pun kita bahkan merayakan Natal juga tidak bisa seperti biasanya. Kita merayakan Natal secara online. Tapi justru dalam situasi semacam inilah kisah para gembala ini mengingatkan kita tentang komitmen Allah yang memberikan pengharapan besar bagi kita. Bahwa siapapun juga diri kita, tidak peduli entahkah kita itu orang terpelajar atau orang yang buta huruf, tidak peduli. Kita itu kaya atau miskin, tidak peduli. Kita itu orang terpandang atau orang biasa saja. Dan apapun juga situasi kita, Allah senantiasa bersedia merangkul kita, mengulurkan tangannya pada kita. Allah bersedia untuk mencintai kita demi cinta itu sendiri.
tanpa catatan dan tanpa syarat. Mungkin saat ini kita sedang terpuruk dalam himpitan ekonomi. Pabrik di mana kita bekerja atau toko di mana kita bekerja mungkin saat ini lagi sepi. Omset juga terjun bebas karena dihantam oleh corona. Mungkin kita bingung untuk mencari pekerjaan setelah kita di PHK gara-gara corona ini. Atau mungkin rumah tangga kita saat ini sedang dilanda oleh angin ribut, sehingga kita tidak lagi bisa berbagi kemesraan dengan istri atau suami kita. Kita sudah pisah ranjang atau bahkan mungkin sudah ada perselingkuhan yang masuk dalam rumah tangga kita, sehingga perceraian itu tampak sebagai satu-satunya jalan keluar yang tersedia. Atau mungkin kita saat ini terperangkap dalam berbagai macam dosa di rumah tangga kita, di gereja atau tempat kerja kita. Mungkin kita sering melukai perasaan orang-orang yang ada di sekitar kita, menebar kebencian, menganggap diri kita sebagai yang paling benar, kritik sana, kritik sini tanpa pernah memberikan solusi. Mungkin kita sering melecehkan dan menghina orang-orang lain, bahkan juga istri kita atau suami atau anak-anak kita sendiri. Atau mungkin kita sekarang suka ngedrak, terlibat dalam seks bebas atau kecanduan komputer game. Atau mungkin saat ini kita sedang dilanda oleh sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Apapun juga situasi yang kita alami, tidak peduli betapapun pahitnya kehidupan yang sedang kita jalani, tidak peduli betapapun kotornya dan tidak layaknya diri kita, tidak peduli betapapun dalamnya kita jatuh dalam dosa. Natal adalah saat untuk mengingat kembali bahwa dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Allah kita itu tidak pernah meninggalkan komitmennya untuk menjadi juru selamat yang membawa damai sejahtera bagi kita semua, bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Dan inilah yang membawa pengharapan besar dalam hidup kita dan yang bisa kita lihat dengan jelas dalam kisah para gembala. Nah, tapi persoalannya saudara-saudara, komitmen Allah pada kita yang gak pernah luntur itu tidak dengan sendirinya bisa mendatangkan damai sejahtera dan keselamatan bagi kita jika kita sendiri tidak punya komitmen pada Allah. Baru ketika komitmen Allah itu bertemu dengan komitmen kita, maka disitulah akan tercipta keselamatan dan damai sejahtera. Dan pengharapan itu bisa lahir. Ketika berita Natal disampaikan pada para gembala dihadapkan dengan situasi yang sangat membingungkan diri mereka. Mereka tidak tahu apa yang menjadi kehendak Allah di balik rencana tersebut. Dan ini juga sering kali kita alami. Kita tidak tahu persis apa yang menjadi kehendak Allah di balik semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita menghibur diri kita dengan mengatakan bahwa Tuhan pasti punya rencana indah di balik peristiwa ini. Tapi persoalannya kan kita tidak pernah tahu apa rencana indah Tuhan di balik peristiwa ini. Kita tidak pernah tahu apa kehendak Tuhan di balik pandemi yang sudah hampir 1 tahun lamanya ini kita alami. Kita juga tidak pernah tahu apa yang jadi rencana Tuhan ketika orang-orang yang kita kasih dipanggil pulang dengan cara yang sangat tragis. Kita juga tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita tahun depan ini. Saat ini bisa saja kita masih berkecukupan, kita bisa bertahan dari hantaman corona ini. Tapi tahun depan bisa saja kita bangkrut. Saat ini kita mungkin masih sehat walafiat, tidak kekurangan apapun juga. Tapi tahun depan bisa saja kita sudah tidak bisa apa-apa karena stroke. Semuanya serba susah, jalan susah, ngomong susah. Untuk melakukan hal-hal kecil pun kita harus dibantu oleh orang lain. Dan dalam situasi-situasi semacam itulah seringkali kita kemudian bingung, tidak tahu apa kehendak Tuhan di balik semuanya ini.
kita tidak bisa memahami kehendak Tuhan. Dan itu yang membuat kita seringkali putus asa dan kemudian kehilangan pengharapan. Hati kita dipenuhi dengan berjuta pertanyaan dan protes kepada Tuhan. Tapi justru disitulah kita perlu belajar dari para gembala ini. Yang ketika diperhadapkan dengan situasi yang membingungkan kehidupan mereka, mereka tidak membiarkan diri mereka tenggelam dalam kebingungan. Mereka justru langsung berkata seorang pada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Para gembala ini tidak berusaha untuk bisa mengerti dan memahami terlebih dahulu kehendak Allah supaya bisa mempercayainya. Tapi mereka justru berusaha untuk percaya dulu pada Allah supaya mereka bisa memahami dan mengerti kehendak Allah. Para gembala ini tidak memiliki banyak pertanyaan, gugatan atau keluhan. Para gembala ini hanya memiliki komitmen penuh kepada Allah. Cinta yang begitu dalam kepada Yesus, Sang Mesias itu. Komitmen yang membuat mereka bisa mencintai Yesus semata-mata karena Yesus adalah Yesus. Tanpa catatan dan tanpa tambahan. Komitmen yang membuat mereka bisa tetap memiliki pengharapan dan di tengah-tengah semua kebingungan yang mereka alami. Dalam kisah para gembala ini saudara-saudara, kita bisa melihat dengan jelas komitmen Allah yang tidak pernah luntur pada kita semua. Dia tetap bersedia menjadi juru selamat yang membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Tapi dalam kisah para gembala ini kita juga melihat orang-orang yang juga punya komitmen yang sama kepada Allah. Orang-orang yang tidak peduli apapun juga situasi yang sedang mereka alami, tetap bisa mempercayai Allah. Nah sekarang pertanyaannya adalah, mengapa kita ini kok sering kali tidak bisa punya sikap semacam itu? Dan jawabnya adalah, ya karena kita sudah terbiasa dengan begitu banyak pilihan, sehingga kita ini cenderung malah mengabaikan satu-satunya pilihan yang bisa mendatangkan keselamatan dan damai sejahtera. Kita mungkin tergoda untuk lebih mengandalkan kekayaan kita atau kuasa yang kita miliki atau dukun-dukun yang kita anggap bisa memberikan jalan keluar di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Atau kita mungkin sudah membiarkan diri kita tenggelam dalam kebingungan dan ketakutan kita sehingga hidup kita begitu dikuasai oleh ketakutan ini. Mungkin kita menganggap bahwa diri kita sebagai orang yang sama sekali tidak layak dan tidak lagi bisa diselamatkan. Karena kita sudah terjerumus begitu dalam dosa. Dan hal-hal seperti itulah yang sering kali membuat kita tidak bisa punya komitmen kepada Allah. Kalau kita memperhatikan dan pernah melihat permainan sirkus dan kita memperhatikan permainan trapez yang berayun-ayun di udara itu, maka kita bisa melihat dengan jelas bahwa seorang pemain trapez itu hanya bisa berpindah ke tempat yang lain kalau dia bersedia untuk melepaskan genggaman tangannya sehingga teman mainnya bisa memegang tangannya dan kemudian mengantarkannya ke seberang. Selama si pemain trapez itu tidak mau melepaskan genggaman tangannya, maka selama itu juga teman mainnya tidak pernah bisa memegang tangannya untuk membawanya ke seberang. Ya memang ketika si pemain itu melepaskan genggaman tangannya, maka itu artinya dia tidak punya pegangan sama sekali. Dia bisa melayang-layang di udara dengan resiko yang sangat besar untuk jatuh dan mati. Tapi justru di situ kuncinya. Dia harus mempercayai penuh teman mainnya bahwa kalau dia melepaskan genggaman tangannya, maka temannya pasti akan menyambut tangannya dan membawanya dengan selamat ke seberang. Dan seperti itu jugalah dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah bisa memegang tangan kita kalau kita sendiri tidak pernah mau melepaskan genggaman tangan kita
apapun juga yang ada dalam genggaman tangan kita. Entah itu uang kita, atau kuasa kita, kesombongan kita, apapun juga. Selama kita tidak mau melepaskan semuanya itu, maka Allah pun tidak bisa memegang tangan kita. Allah sudah memberikan komitmennya pada kita. Tapi seringkali kitalah yang tidak bisa memberikan komitmen pada Allah. Allah sudah mengulurkan tangannya pada kita. Tapi kitalah yang tidak menyambut uluran tangan Allah itu. Para gembala yang sudah kita baca bersama tadi bersedia untuk segera menerima uluran tangan Allah justru karena mereka merasa tidak punya apapun juga untuk mereka genggam. Sekali lagi saudara-saudara, komitmen Allah pada kita tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah kita bukan saja Yahweh, Dia yang ada, tapi juga Immanuel, Dia yang ada bersama dengan kita. Yang diminta dari Tuhan, dari kita cuma satu, yaitu supaya kita juga memberikan komitmen yang sama seperti yang diberikan Allah kepada kita. Komitmen yang sepenuhnya berisi kepercayaan, bukan sekedar pertanyaan atau gugatan atau protes. Komitmen yang memampukan kita untuk melepaskan genggaman tangan kita supaya kita bisa memegang tangan Allah yang sudah diulurkan pada kita. Komitmen yang membuat kita bisa mencintai Yesus semata-mata karena Yesus adalah Yesus, tanpa tambahan dan tanpa catatan. Dan itulah kesaksian yang sudah kita pelajari dari para gembala. Dan kesaksian itu juga lah yang seharusnya menjadi kesaksian kita. Supaya damai sejahtera Natal yang diberikan oleh Allah itu pada akhirnya juga bisa menjadi milik kita. Karena kita pun menjadi orang-orang kepada siapa Allah berkenan. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Amin. Saudara, sekarang kita akan melayankan pelayanan baptis kudus anak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tua mereka telah menyatakan imannya untuk membaptiskan anak-anak mereka. Sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang Ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umat-Nya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah. Untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tua mereka, bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membaharui kita, hingga kelak dengan tidak bercacat celah, kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Dan Roh Kudus akan terus-menerus menolong orang tua dan anak-anaknya, sehingga kelak anak-anaknya akan mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus.
Saudara, mari kita naikkan doa syukur kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau menyertai, memanggil setiap orang tua yang saat ini akan membaptiskan anak-anak mereka. Para orang tua boleh membaptiskan anak-anak mereka dengan keyakinan bahwa anak-anak mereka mendapat bagian dalam perjanjian dengan Tuhan Yesus Kristus. Iman para orang tua boleh terus ditanamkan. Mereka boleh terus juga dimampukan untuk mengajarkan anak-anak mereka kehidupan iman yang benar di hadapan-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus jugalah yang akan memampukan setiap orang tua untuk boleh menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Hingga anak-anak mereka nanti pada saatnya boleh juga mengakui iman mereka secara pribadi. Kami bersyukur untuk segala kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur ini. Amin. Para orang tua, saya minta untuk berdiri. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengajak saudara untuk mengingat baptisan saudara sendiri dan menyatakan iman yang merupakan iman saudara yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Kristus Yesus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak saudara? Apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara ini dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Apakah jawaban orang tua dari Alana Melody Graciela? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban orang tua dari Arsyana Milka Krisandi? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban dari orang tua Kadek Arya Gevarial Atka? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban orang tua dari Lukas Nathanael Simanjuntak? Ya, kami percaya. Apakah jawaban orang tua dari Niana Ayu Kinandari? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban orang tua dari Sheverlyn Briel Benedict? Ya, kami percaya dan berjanji. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Anak Alana Melody Graciela. Alana Melody Graciela, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anak Arsyana Milka Krisandi. Arsyana Milka Krisandi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anak Kadek Arya Gavariel Atka. Kadek Arya Gevariel Atka, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Lukas Nathanael Simanjuntak. Lukas Nathanael Simanjuntak, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anak Niana Ayu Kinandari. Niana Ayu Kinandari, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anak Saverlin Briel Binendijk. Severin Briel Binendijk, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, setelah saya menyampaikan berkat, diminta untuk menyanyikan doksologi. Para orang tua yang membaptiskan anaknya diminta untuk berdiri. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa
sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam pesan bagi para orang tua. Saudara-saudara, dengan baptisan Tuhan memberi anak saudara kehidupan yang baru. Hendaklah saudara bersungguh-sungguh untuk membantu mereka agar mereka bertumbuh dalam iman, sehingga kehidupan baru mereka semakin kuat setiap hari. Saudara perlu mendidik anak-anak saudara hingga mereka berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah itu serta firman-Nya, dan pada waktunya mengaku iman percayanya sendiri sepenuh hati. Pesan bagi setiap jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai anggota-anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan orang tua mereka di dalam pendidikan iman mereka. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita dan kita akan memanjatkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucapkan terima kasih Tuhan. Karena meskipun di tengah-tengah semua keterbatasan yang ada pada diri kami saat ini, kami tetap bisa menghayati dan merayakan kelahiran-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan pada kami. Bahkan pada saat ini kami juga mengucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah dibaptiskan. Tuhan berkati anak-anak ini. Tuhan berkati setiap orang tuanya, supaya mereka bisa mendidik anak-anak ini di dalam jalan-Mu, hingga akhirnya kelak Tuhan, anak-anak ini boleh tumbuh dan menjadi orang-orang Kristen yang baik dan menerima Engkau secara pribadi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk situasi yang sedang kami hadapi saat ini, dengan pandemi yang tidak kunjung usai. Berbelas kasihanlah pada kami semua Tuhan. Limpahkanlah kasih sayang-Mu pada kami. Biarlah pandemi ini Tuhan bisa segera terlewati dengan baik. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami dan siapapun juga yang punya kuasa dan otoritas untuk ikut menangani dan menentukan berbagai macam kebijakan untuk mengatasi pandemi ini. Berikanlah hikmat-Mu Tuhan pada mereka semua, supaya mereka bisa memutuskan sesuatu yang baik dan yang memang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami juga ingin menyerahkan gereja-Mu dan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi, supaya melalui gereja-Mu ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dan dengarlah semua seruan doa syafaat kami ini, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kepada kami untuk berdoa demikian. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Marilah kita membawa persembahan kita dengan ucapan syukur, sambil tetap berpengharapan dan menanti-nantikan kedatangannya. Dengan mendasarkan persembahan kita pada firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 7-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jemaat dapat memberikan persembahan dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada jam kerja, transfer ke rekening gereja, atau dapat scan QR Code yang tertera pada layar dan melakukan pembayaran online yang diinginkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami boleh memberikan persembahan syukur kami saat ini. Kami percaya Engkau sudah memberkati agar persembahan ini hanya dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Hai, siarkan
pengharapan itu telah datang bagi kita, arahkanlah hatimu kepadanya. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pancarkanlah harapan bagi dunia dan jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Sang Putra telah lahir bagi kita, pengharapan bagi dunia. Kabarkan lahirnya pada dunia, Yesus Kristus penebus telah datang. Let all receive for joy to the world.
child is born. Unto us a son is given, a son is given. Unto us a son is given, for unto us a child is born. And the government shall be upon his shoulder. The government shall be upon his shoulder. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace, the everlasting Father, the Prince of joy to the world he has come. He gives the world with truth and grace, and makes the nations sure to the world. To the song his righteousness and wonders of his love.